Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ke-6 dari mata ajaran manajemen risiko di bidang ketiga ini, saya akan mencoba untuk memaparkan masih dalam tahapan analisis risiko tentang dua hal yang sangat juga penting di dalam menentukan level of risk nantinya. Yang pertama adalah tentang risk matrix, ya. Yang kedua adalah tentang alarm konsep, ya, alarm konsep. Jadi, yang pertama tentang risk matrix, ya, sebagaimana juga pernah saya kemukakan di sesi-sesi berikutnya, di dalam implementasinya tentang risk matrix ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama tentang kaidah-kaidah standar daripada sebuah risk matrix. Nah, risk matrix yang bagus itu adalah yang memenuhi kaidah tentang normal distribution of statistical data, ya, normal distribution of statistical data. Jadi kaidah tentang distribusi normal data statistik, ya. Jadi data statistik tentang kejadian-kejadian kecelakaan yang pernah terjadi, ya, itu juga dikumpulkan, lalu kemudian, kita tahu kaidah distribusi normal ini adalah bahwa data itu masuk dalam normal distribution atau distribusi normal itu sesuai dengan kaidah statistiknya. 90% masuk di dalam normal distribution dan kemudian 5% sebelah kanan itu masuk di dalam yang ekstrim kanan. Ya, atau ya, kemudian yang di sebelah kirinya 5% itu juga termasuk yang ekstrem kiri. Nah, di dalam matriks dari manajemen risiko ini, maka kemudian itu akan bisa membagi area daripada level of risk, di mana mestinya yang masuk di dalam area dari level of risk yang tinggi atau high risk, ya, itu mestinya areanya cuma sekitar 5%. Yang 90% itu ada di medium risk, dan kemudian yang 5% berikutnya ada di area low risk. Nah, ini akan memperlihatkan bahwa memang orang safety atau HSE itu mestinya bermainnya adalah di medium risk ini, sehingga kewaspadaannya tetap terjaga, ya. Tetapi sering kita lihat juga ada risk matrix yang justru high risk-nya yang areanya itu besar. Nah, kalau ini terlihat bahwa organisasi atau perusahaan tersebut lebih cenderung safety-nya yang diperketat. Ya. Nah, ini akan membawa konsekuensi nanti bahwa operasi akan sedikit terhambat pastinya. Nah, kemudian ada juga yang area low-nya yang tinggi. Nah, kalau area low-nya yang tinggi, maka ini biasanya faktor safety-nya itu akan lebih direduksi, gitu ya. Nah, kalau ini maka kemudian akan banyak bisa terjadi kecelakaan karena resikonya akan semakin tinggi. Karena low-nya yang banyak, ya. Oleh karena itu tarik-menarik kepentingan antara operasi dengan safety ini harus bisa di dalam level yang medium risk ini. Nah, ketika melakukan implementasi daripada risk matrix ini, hati-hati. Buat perusahaan-perusahaan yang baru memulai pengoperasiannya, itu kalau dia menggunakan langsung, kadang-kadang untuk gengsinya langsung menggunakan risk matrix yang standar internasional, sesuai ISO, sesuai OGP kalau di oil and gas, gitu ya. Nah, atau HSE UK dan lain-lainnya, standar internasional itu akan menghambat mereka karena standar itu terlalu tinggi karena dia baru mulai. Tetapi memang mungkin secara gengsi dia bisa bilang bahwa risk matrix yang saya gunakan adalah standar internasional, ISO misalnya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memang membuat risk matrix sendiri sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaannya. Itu juga hati-hati karena nanti akan banyak juga trikinya yang kemudian seperti resiko-resiko itu seperti memasukkan debu ke dalam karpet, gitu ya. Ini hati-hati. Jadi ketika menentukan level of risk dengan menggunakan risk matrix betul-betul harus diperhatikan, ya, kaidah-kaidah daripada pembentukan atau penyusunan sebuah risk matrix.
Nah, begitu level of risk sudah ditentukan, maka kemudian kita harus mengkonfirmasinya dengan alarm konsep, as low as reasonably practicable. Nah, apabila sudah dikonfirmasi dengan alarm, baru kemudian bisa keluar. Karena ketika alarm sudah masuk alarm itu biasa risk control sudah diperhatikan. Jadi level of risk dengan risk control ini akan menjadi penting. Bisa saja sebuah resiko berada pada level of risk yang tinggi, tetapi secara alarm dia masih tolerable. Misalnya apa? Misalnya fire. Fire yang ada untuk gedung-gedung perkantoran biasa, yang biasanya terjadi fire-nya karena faktor electricity, short circuit, korsleting listrik, gitu ya. Nah, biasanya fire yang di sini itu adalah memang konsekuensinya tinggi. Nah, level of risk-nya pasti akan tinggi karena konsekuensi, tetapi probability-nya rendah, jarang terjadi, gitu. Nah, lalu kemudian kalau akan berbeda misalnya kalau fire untuk misalnya pengisian tangki, kapal tangki ya, kapal tangki untuk yang membawa BBM misalnya, yang melakukan pengisian dekat tangki timbun, gitu misalnya. Nah, itu akan banyak terjadi ceceran-ceceran, kebocoran-kebocoran. Jadi frekuensi untuk probabilities untuk terjadinya fire itu tinggi, dan juga konsekuensinya tinggi. Nah, pada fire yang seperti ini tentu saja tingkat alarmnya sudah intolerable, bukan tolerable, ya, sehingga harus segera diambil tindakan. Nah, inilah di dalam fase dari analisis risiko yang perlu kita perhatikan juga adalah tentang risk matrix dan juga alarm konsep. Ya. Saya perlu tekankan bahwa alarm matrix ya yang dibangun dari alarm konsep itu bukanlah untuk menentukan level of risk. Level of risk tetap ditentukan dengan menggunakan matriks standar, ya. Tapi kemudian ketika akan diambil tindakan pengendalian itu dikonfirmasi dengan alarm matriks. Mudah-mudahan penjelasan tentang risk matrix dan alarm konsep ini menjadi hal yang penting dan dapat dipahami dalam rangkaian mata ajaran manajemen risiko ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.